Bab 143, Latar Belakang Victoria. Sejak Victoria naksir Jordan, dia khawatir bayi Jordan dan Hailey akan digugurkan karena terkait apakah mereka masih akan terlibat di masa depan atau tidak. Jordan menjawab dengan jujur, saya sudah berbicara dengan Hailey tentang ini. Dia akan melahirkan bayinya, tetapi dia berkata bahwa dia ingin membesarkan anak itu. Saya akan bertarung dengannya untuk mendapatkan hak asuh ketika saatnya tiba. Petik 2. Biasanya, perempuan akan diberikan hak asuh anak setelah perceraian, jadi Victoria tidak tahu mengapa Jordan bersikeras untuk memiliki hak asuh. Mungkin, dia sangat menyukai anak-anak, pikirnya. Victoria berkata dengan lembut, sebenarnya, aku juga sangat menyukai anak-anak. Hailey mungkin memiliki kepribadian yang buruk, tapi dia cantik, jadi anakmu pasti juga sangat tampan. Petik 2. Pasti menarik untuk membesarkan anak yang cantik. Victoria menatap Jordan dengan kasih sayang yang lembut. Dia jelas berusaha memberitahu Jordan bahwa dia bersedia menjadi ibu tiri anaknya dan membesarkan anaknya bersamanya. Jordan tidak menyangka Victoria begitu murah hati, tetapi dia merasa agak canggung. Aku ingin hak asuh anak, bukan karena aku akan membesarkannya, tapi karena ibuku, yang di Australia, ingin membesarkan anak itu. Petik 2. Sebenarnya, itu karena Steles ingin bertanggung jawab untuk mendisiplinkan anak dan merawatnya menjadi ahli waris yang memenuhi syarat seperti Jordan. Namun, Jordan tidak bisa memberitahu Victoria yang sebenarnya untuk saat ini. Victoria langsung sangat senang mendengar bahwa ibu Jordan ingin memiliki hak asuh atas anak tersebut. Wanita mana yang rela secara sukarela memiliki anak tiri? Victoria berkata dengan gembira, jadi Nyonya Stelle ingin membesarkan anak itu. Lingkungan di Australia sangat bagus. Kehidupan di sana relatif lebih damai. Sebaiknya biarkan anak Anda tinggal bersamanya di sana. Sekarang setelah masalah anak Jordan telah terpecahkan, Victoria dapat berbicara dengan Jordan tentang hubungan mereka. Victoria tiba-tiba memegang tangan Jordan dan bertanya sambil mabuk, Jordan, tentang apa yang aku katakan padamu di restoran tadi. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Jordan tiba-tiba merasakan tangannya menjadi sedikit panas, dan dia bingung harus berbuat apa. Apa maksud Anda? Victoria adalah wanita lugas yang tidak suka pelin-pelan. Karena itu, dia bertanya langsung, bisakah aku menjadi pacarmu? Pada saat ini, kebetulan adegan ciuman antara pemeran utama pria dan wanita dari film, The Great Gatsby, diputar di layar TV LED 8K UHD. Ketegangan ambigu di ruangan itu naik ke puncaknya. Jordan memandang Victoria, mengenakan atasan Gucci hitam yang telah dia ganti setelah pulang ke rumah. Dia melakukannya karena dia takut pakaiannya akan berbau-bau makanan dari restoran dan khawatir itu akan membuat Jordan pergi. Faktanya, Jordan telah minum anggur dan juga bau makanan, jadi dia tidak bisa mencium baunya sama sekali. Dia juga telah berganti menjadi celana pendek merah yang memperlihatkan kakinya yang panjang dan ramping. Dia mengenakan sepasang sandal kristal Hermes yang harganya beberapa ribu dolar. Kristal di kakinya sangat mempesona. Kakinya halus dan lembut, dan kuku kakinya dicat dengan cat kuku dalam warna merah yang indah. Ada, di bagian sandal yang diletakkan di atas tengah kakinya, yang merupakan logo Hermes. Victoria memancarkan keanggunan yang mulia dan seperti dewi, dan bahkan kakinya pun menarik. Meskipun kecantikan Hailey sempurna, orang akan mudah muak dengan wajahnya. Victoria berbeda. Dia tidak hanya memiliki wajah yang cantik, tetapi dia juga memancarkan pesona unik dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sungguh kecantikan yang menggairahkan. Petik 1. Jordan diam-diam berpikir. Wanita brilian seperti dia benar-benar berinisiatif untuk bertanya pada Jordan apakah dia bisa menjadi pacarnya. Jordan masih waspada, jadi dia bertanya, Victoria, kamu wanita paling sempurna yang pernah kutemui. Anda cantik, kaya, anggun, dan Anda memancarkan aura mulia. Anda bahkan memiliki sosok yang hebat, dan yang terpenting, Anda memiliki moral yang lurus, dan Anda memiliki kepribadian yang luar biasa. Petik 2. Dan sekarang saya hanya orang tanpa pekerjaan yang layak atau gelar sarjana. Aku tidak cukup baik untukmu. Victoria, aku tahu kamu sangat baik padaku. Anda membantu saya keluar dari situasi sulit di mal, dan kemudian, Anda bahkan menggunakan koneksi Anda untuk membantu saya. Ketika seseorang mencoba membalas dendam pada saya, Anda memberitahu saya segera setelah Anda mengetahuinya.
Petik 2. Saya sangat tersentuh dengan semua yang telah Anda lakukan, dan saya juga mengingatnya. Jika kamu kurang cantik dan luar biasa, aku mungkin bersedia menerimamu. Petik 2. Tapi kamu terlalu luar biasa dan kompeten. Saya jelas menyadari bahwa Anda memiliki banyak pelamar yang kompeten yang merupakan jutawan atau bahkan miliarder. Bagaimana mungkin aku rela membiarkanmu menderita dan menjalani kehidupan biasa bersamaku? Selama beberapa bulan terakhir bekerja sama dengan Victoria, Jordan sering bertemu dengan pelamar Victoria ketika membahas kesepakatan bisnis di kantor. Kebanyakan dari mereka berpenampilan rata-rata dan jauh lebih tua dari Victoria, tetapi mereka semua dimuat. Banyak bujangan jutawan muda, tampan dan kompeten mencoba mengejar Victoria. Victoria memiliki terlalu banyak pria untuk dipilih, dan tidak ada alasan dia harus memilihnya, seorang pecundang yang telah diusir dari keluarganya. Masih menatap Jordan, Victoria bertanya, apakah kamu menolakku karena kamu pikir aku sangat sempurna? Jordan mengangguk. Jordan memang memiliki inferiority kompleks saat menghadapi Victoria sekarang. Meskipun dia masih keturunan keluarga Stele, semua yang dia miliki diserahkan kepadanya oleh keluarganya. Tidak seperti dia, Victoria telah bekerja keras sendiri untuk mendapatkan semua yang dia miliki sekarang. Jordan masih berada di level yang berbeda dari Victoria. Victoria tersenyum dan bertanya, apakah kamu ingin tahu ceritaku? Apakah Anda ingin tahu tentang latar belakang keluarga saya? Petik 2. Jordan mengangguk. Meskipun Victoria telah berada di lingkaran bisnis Orlando selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu tentang situasi keluarganya. Jordan juga sangat ingin tahu tentang dia. Dia ingin tahu apakah Victoria lahir dari keluarga papan atas seperti Hailey. Victoria bangkit dari sofa, mematikan suara TV, dan berdiri di sampingnya. Setelah menyalakan sebatang rokok, dia berkata perlahan, keluarga saya bukan dari Orlando tapi Houston. Nama lahir saya adalah Vicky, bukan Victoria. Jordan tiba-tiba menyadari. Tidak heran tidak ada seorang pun di lingkaran bisnis Orlando yang tahu asal-usul Victoria. Houston juga merupakan kota tingkat pertama di negara itu dan bahkan lebih berkembang daripada Orlando. Orang-orang di sana lebih fokus pada bisnis dan ekonomi. Ada juga banyak perusahaan terkenal di sana, nomor 2 setelah New York. Victoria melanjutkan, saya juga dilahirkan dalam keluarga kaya. Status keluarga saya di Houston setara dengan status keluarga Camdens di Orlando. Keluarga Camdens sekarang menjadi keluarga tingkat pertama di kota, jadi keluarga Victoria mungkin setara dengan keluarga Camdens karena status mereka sama. Terlebih lagi, kemungkinan besar Victoria hanya bersikap rendah hati. Cara Victoria berjalan, mengisap rokok tipisnya, dan mengenakan sandal di kakinya, Jordan tahu bahwa dia berasal dari keluarga kaya bahkan ketika dia hanya berjalan-jalan. Jordan memandang Victoria dan terus menunggunya berbicara. Victoria mengambil rokoknya dan berkata, ketika saya masih di tahun pertama saya, ayah saya mengalami kecelakaan di luar negeri dan meninggal. Petik 2. Di tahun terakhir sekolah menengah saya, ibu saya didiagnosis menderita penyakit dan meninggalkan saya juga. Nada suara Victoria tenang, dan dia tidak meneteskan air mata, juga tidak menunjukkan sedikit pun kesedihan di wajahnya. Namun, Jordan bisa merasakan kesengsaraan dalam dirinya. Pertanyaannya adalah karena orang tua Victoria telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, bagaimana dia bisa sampai seperti sekarang? Bab 144, menjadi bersih tentang masa lalu. Jordan samar-samar merasa bahwa setelah keluarga Victoria mengalami perubahan drastis, sesuatu yang tidak diketahui pasti telah terjadi. Kisah di sini pasti sangat tragis dan penuh liku-liku. Ketika Jordan siap untuk mendapatkan mood untuk perlahan mendengarkan kisahnya tentang peristiwa dalam dekade terakhir atau lebih. Yang mengejutkan, Victoria berkata, ketika saya berusia 20 tahun, saya menjadi simpanan seseorang selama 3 tahun. Kata-katanya tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Jordan. Dia bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia berpikir bahwa bahkan jika Victoria punya cerita, dia akan mengoceh untuk waktu yang lama sebelum mengakhirinya dengan wahyu itu. Itu adalah sesuatu yang sulit untuk dibicarakan oleh kebanyakan wanita. Namun, Victoria hanya menyebutkannya tanpa ragu-ragu. Jordan tertegun untuk sementara waktu karena dia benar-benar kehilangan kata-kata. Air mata menggenang di sudut mata Victoria, dan dia terus merokok. Tahun itu, nenek saya sakit, dan kami tidak punya cukup uang untuk operasinya.
Adik perempuan saya diganggu oleh teman-teman sekelasnya di sekolah sementara saya memiliki pelamar hooligan. Dia akan pergi ke sekolah saya pergi ke dan mengganggu saya untuk menjadi pacarnya setiap hari. Saya pernah berpikir untuk mengakhiri hidup saya sendiri karena saya merasa sangat tidak berguna. Petik 2. Kemudian seorang pria melangkah maju dan membantu saya memecahkan semua masalah saya. Jordan mengambil cerutu dan mendengarkan ceritanya dengan tenang. Pria itu adalah teman ayahku, yang putrinya seumuran denganku. Ketika ayah saya masih hidup, dia selalu datang ke tempat kami untuk minum-minum sepanjang waktu. Petik 2. Saya selalu memperlakukannya sebagai penatua, dan saya pikir dia juga membantu saya karena dia mengasihani saya. Tetapi suatu hari, dia meraih tangan saya ketika kami berada di mobilnya dan bertanya apakah saya bersedia menjadi kekasihnya. Baru saat itulah saya menyadari bahwa dia menyukai saya. Petik 2. Saya ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya saya setuju. Dia sangat kaya dan merupakan salah satu orang terkaya di Houston saat itu. Saya ingin membiarkan kerabat saya yang tersisa menjalani kehidupan seperti dulu, dan saya ingin menjadi pengusaha sukses seperti orang tua saya. Kemudian, saya putus sekolah dan mengikutinya setiap hari, ke berbagai tempat di seluruh negeri dan dunia. Saya bertemu dengan berbagai macam pengusaha dan mulai belajar bagaimana berbisnis. Ketika Jordan mendengar ini, dia akhirnya mengerti bagaimana Victoria bisa memikat dan memenangkan hati semua orang kaya di Orlando. Dia telah berurusan dengan para taipan dan raja kaya ini sejak usia 20 tahun. Dia secara alami tahu bagaimana membuat mereka melilit jarinya. Victoria melanjutkan ceritanya. Saya adalah kekasihnya selama 3 tahun, dan saya meninggalkannya ketika saya berusia 23 tahun untuk pergi ke Orlando sendirian. Saya mulai dari bawah sebagai sekretaris, dan sekarang, saya telah menjadi presiden perusahaan yang terdaftar. Petik 2. Dalam 7 tahun terakhir, saya belum pernah melihat pria itu lagi, saya juga tidak pernah jatuh cinta dengan pria manapun lagi, apakah Anda percaya? Petik 2. Jordan menghela nafas dan memasukkan cerutu kembali ke kotak cerutu saat dia tiba-tiba kehilangan keinginan untuk merokok cerutu. Dia mengambil sekotak rokok wanita Victoria dari meja kopi dan mengeluarkan satu. Dia berkata, "Aku mau." Victoria tidak perlu berbohong kepada Jordan atau berpura-pura tidak bersalah di depannya. Dia tidak sama dengan Hailey. Jika ya, dia tidak perlu memberitahu Jordan bahwa dia telah menjadi simpanan orang lain sejak awal. Selain itu, sejak lama, ada desas-desus yang beredar di komunitas bisnis Orlando bahwa Victoria adalah wanita yang paling sulit dirayu di kota itu, dan tidak ada yang pernah benar-benar memenangkan hatinya. "Terima kasih," kata Victoria berterima kasih. "Kau tahu, aku bukan wanita yang sempurna lagi, kan? Aku mungkin sekarang menjadi wanita yang kotor dan rendah di matamu." Petik 2. Kamu harus membenciku sekarang. Sekarang giliranku untuk merasa tidak pantas untukmu. Victoria menundukkan kepalanya dengan sedih saat dia berbicara. Jordan tampaknya berkonflik. Victoria sangat baik padanya. Dia pasti tidak akan membencinya atau meremehkannya hanya karena masalah ini. Jordan bangkit dari sofa, berjalan menuju Victoria, dan berkata, "Victoria, aku tidak membencimu. Anda dipaksa oleh keadaan yang Anda alami." Petik 2. Aku tahu kamu adalah wanita yang ambisius, tetapi setelah orang tuamu meninggal, kamu tidak memiliki seseorang untuk diandalkan. Petik 2. Dalam masyarakat ini, menantang bagi seorang wanita untuk membangun karir yang besar. Banyak yang akan melawan moral mereka dan melakukan apapun demi uang. Untuk mencapai karir yang hebat, banyak pria mengabaikan teman dan mitra bisnis mereka. Beberapa bahkan melakukan hal-hal ilegal dengan segala cara. Bagaimana seorang wanita tanpa uang yang tidak memiliki latar belakang yang kuat menghasilkan $1 miliar? Ini benar-benar terlalu sulit. Jordan mengeluarkan selembar kertas tisu dan menyekat tetesan air mata di wajahnya. Jordan tidak ingin mengungkit masa lalunya yang tidak menyenangkan lagi dan bertanya, "Victoria, kamu bergabung dengan masyarakat pada usia 20 tahun, dan kamu telah bertemu berbagai anggota lingkaran kelas atas. Selama dekade terakhir, Anda seharusnya melihat banyak pria muda yang luar biasa dan kompeten. Petik 2. Saya lebih muda dari Anda, dan saya hampir tidak mencapai banyak hal dalam hidup. Paling-paling, saya memiliki keluarga kaya, tetapi itu di masa lalu sekarang." Petik 2. Kenapa kamu menyukaiku? Jordan penasaran. Apa sebenarnya yang disukai Victoria dari pria? Petik 1.
Jika Jordan masih presiden S Corporation, dia akan bisa mengerti. Bagaimanapun, Victoria adalah bawahannya pada waktu itu, dan adalah hal biasa bagi bawahan untuk mengagumi dan menghargai atasan mereka. Beberapa wanita menyukai pria yang bisa mengendalikannya. Namun, Jordan sekarang tidak memiliki apa-apa atas namanya. Mungkinkah karena ketampanannya yang tampan? Itu akan lebih konyol. Untuk wanita berusia 30 tahun, penampilan dan penampilan pria mungkin hampir tidak berarti. Victoria jelas seorang wanita yang memiliki persyaratan khusus untuk penampilan pasangannya, tapi itu jelas bukan prioritasnya. Victoria memandang Jordan, dan kesuraman di matanya sepertinya menghilang seketika. Sebaliknya, tatapannya sekarang hangat dan penuh kasih sayang. Faktanya, aku merasa kamu sangat berbeda saat pertama kali aku melihatmu. Petik 2. Anda masih ingat, kembali ke pesta ulang tahun Nenek Hailey, semua pengusaha di Orlando bersumpah untuk memotong semua mata pencaharian untuk saya. Petik 2. Saat itu, saya merasa bahwa Anda, seorang anak muda, sangat menyedihkan, dan saya teringat betapa sedih dan sendirian yang saya rasakan 10 tahun yang lalu. Petik 2. Jordan tersenyum berkata, jadi, pada saat itu, semua tamu lain memboikot saya, dan Anda adalah satu-satunya yang memberi saya kesempatan. Victoria tersenyum dan mengangguk. Saya mendengar bahwa Herman Camden telah mengirim pejuang profesional untuk menemukan Anda, tetapi mereka semua dikalahkan oleh Anda. Pada saat itu, saya tahu bahwa Anda tidak bisa menjadi orang yang tidak berguna seperti yang dikatakan semua orang. Setidaknya, kamu berhasil bertarung. Petik 2. Jordan bertanya dengan rasa bersalah. Kamu menyebut itu kesuksesan. Itu hanya berkelahi. Petik 2. Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah saya berusia 20 tahun, saya secara khusus belajar taekwondo. Terlepas dari apa yang Anda lakukan, saya tahu bahwa banyak usaha, keringat, dan ketekunan, yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, diperlukan untuk sukses. Saya tahu bahwa karena Anda bisa mengalahkan petarung profesional, Anda pasti telah bekerja keras dalam latihan. Karena kamu bisa bertahan dalam melakukan sesuatu dengan baik. Anda jelas bukan orang yang tidak berguna selain pria yang luar biasa. Petik 2. Jordan memandang Victoria dengan cara yang berbeda. Memang, Jordan adalah seorang praktisi seni bela diri. Setelah itu, ia pergi berlatih dengan atlet profesional dan pergi ke medan perang untuk berlatih. Tuhan tahu berapa banyak keringat dan bahkan darah yang dia tumpahkan sebelum dia memiliki kekuatan yang dia miliki sekarang. Apakah kamu menyukaiku karena ini?